Setelah 12 jam perjalanan, akhirnya sampai di sekolah yang mau gua bangun. Sudah berapa kali di sini? Ini rumah bilangnya ngontrak, tapi sering kamu bikin masalah. Apa butuh ngasih tak usir aja? Udah 2024, nyatanya masih ada loh sekolahan yang gak punya bangunan tetap. Sudah berapa kali di sini? Ini rumah bilangnya ngontrak, tapi sering kamu bikin masalah. Apa butuh ngasih tak usir aja? Silakan kalau SM ini mau bantu silakan. Nggih, jenengan sambat mawon teng Pak Sugio. Kan masalahnya apa? Kalau masih bisa direbuk lah. Aja main serkan seperti itu. Kalau masih bisa direbuk, Mas, jenengan pemuda Pancasila, ya kan? betul. Terkait ini harapan saya sebagai pemuda Pancasila bisa mengamalkan Pancasila. Orang tuang jamu anu pintar Ya, ngomong. saya silakan. Dan saya sampai kapanpun tidak akan mencabut laporan itu. Oke itu. Ya, Oke, kalau nggak mau cabut. ya, saya Silakan. akan mencabut. Oke, Saya nanti tidak mau besok tindak pagi kamu harus keluar dari Menganti. Karena kamu sudah bikin kisruh. Duh, Jenengan mau backup sekolahan atau gimana? Ya, saya bilang sekolahan. Jenengan backup sekolahan. Iya. Siapa namanya jenengan? Nih, nama saya. Sutono. Ya, Oke, silakan di backup, enggak apa-apa. Ada pengadilan. silakan ke pengadilan. Ya. Kamu itu lucu dong, anu iuran anak sekolah sampai dilapor-laporin. Loh, lah kalau memang keberatan kenapa? Ini sekolah negeri loh. Mbak, sekolah Bukan negeri kayak tempat- begitu, Nih, seharusnya nih. dirembuk dulu, Dan dulu. Jangan bilang sini. gitu. Loh, emangnya kenapa? Situ memang orang Ambal, Pak. Nah, Seharusnya bukan dirembuk orang dulu. Ambal. Saya orang Indonesia. Dirembuk dulu seharusnya. Harusnya kan dirembuk dulu. Kamu tanya sekolahnya belum? Sekolah mana? Sekolahnya SD tanyakan aja. Soal anu gimana itu? Tanyakan sekolah SD. Habisin aja Anu kon kan. Panggil semua teman-teman. Habisin aja nggak apa-apa kalau berani. Lah kenapa nggak berani? Habisin nggak Ini apa-apa. desa siapa ini? Saya tanya. Bukan desa kamu. Kenapa apa? Desa siapa? Habisin aja kalau berani. Habisin saja. Kalau berani habisin. Nggak masalah, Mas. Santai. Kalau berani habisin. Santai nggak apa-apa. Kamu itu dari mana? Loh, saya dari lembaga perlindungan konsumen. Ini konsumen pendidikan. Kamu Bukan konsumen nggak usah. itu. Tangannya mana? Ini masalah desa. Bukan desa. Nanti dulu. Kamu itu di mana sih? Ini masalah sekolahan. Enggak, ini cuma jawab. Ini masalah sekolahan. Kamu sekarang takutin. Barang keluar dari mata kamu. Dah, korbannya itu aja. Sampai mau terang bengek. Silakan usir nggak apa-apa. Oh gitu. Jangan nggak usah pergi dari sini. Kenapa? Ini bukan Ini berapa kali? Dengerin. Aku tak ngomong sih. Pangan koraimu. jajal panganen. Jajal panganen. Ojo kekaken cocot. Panganen. Kowe kowe nari kamu kita mulu ngomong kasar kowe. Serasa atos. Kamu di Hah? kamu loh. Silakan. Silakan. Kamu. Kalau jenengan mau backup ke sekolahan silakan. Saya pokoknya tetap akan melindungi masyarakat sebagai Melindungi? pendidikan. Besok bagaimana Pak Sigit? Keluar kamu dari Menganti. Sering kamu bikin masalah. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kamu keluar dari Menganti. Saya bikin Dan itu karena pengaduan ke alasan gemblung ini. ini kemarin kan datang. Enggak, seharusnya dirembuk dulu. Kamu itu dirembuk dulu. Nggak usah kayak dulu. Pagi ini kalau enggak tak serah itu. Dulu pertamanya. Lo kok digubris? Saya kenal bapak ini. Lah kowe ngubris wong gemblung kayak gitu. Becit ke otakmu. Oh, rasa digubris. Dirembuk dulu. Mau nyabut apa enggak? Nggak usah. Nggak akan tak cabut. Jenengan, Nggak akan tak cabut. jenengan mana? Dan. Sana sini dan. Nggak akan tak cabut. Oh gitu. Iya. Oke. Nggak akan tak cabut. Kasih kamu itu. Nggak akan tak cabut. Jangan mau intervensi hukum. Negara kita negara hukum. Anu iuran berapa kamu ngapa-ngapain ke orang kayak gini? Hah? Mau berapa itu ada pungutan di situ. Bukan Itu kayak sekolah begitu. negeri. Ini goblok Ya, bukan kayak Ini goblok, begitu. kamu tuh alasan goblok. Bukan kayak begitu. Seharusnya dirembuk dulu, nggak usah ini di. Kamu tuh alasan dipublikasikan goblok. dulu. Seharusnya nggak usah dipublikasikan Di dulu. komersial duduk bareng atau gimana? Gini, kamu Itu kan sama juga nggak menghormati. Intinya kan Kamu bareng-bareng rumah orang kalau saya betul-betul wajar dong saya nurai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan juga informasi. Bagaimana negara kita mau maju jika hal yang benar tidak boleh diungkapkan, tidak boleh dibongkar. Justru
organisasi masyarakat ini melarang warga tersebut untuk melaporkan sekolahan tersebut ke pihak kepolisian karena melakukan pungutan liar. Harusnya kalau sekolah pemerintah itu kan tidak perlu membayar, tapi di sisi lain sekolah tersebut memungut biaya kepada muridnya. Kemudian sang orang tua melaporkan tindakan pungutan liar tersebut ke kantor polisi. Mirisnya kok bisa-bisanya jelas-jelas sekolahan tersebut sudah melakukan tindak kesalahan, tapi ada organisasi yang membelanya hingga sang orang tua murid tersebut disuruh pindah desa, akan diusir dari desa tersebut. Jelas-jelas orang tua tersebut membela anaknya dan juga membela para murid-murid yang lain supaya pihak daripada sekolah tersebut dilakukan penyelidikan atau dilakukan pemeriksaan. Kenapa sekolah yang tak perlu membayar harus ada pungutan liar atau pungli? Pungli ini juga termasuk salah satu kejahatan dan bisa dibilang korupsi. Lalu bagaimana penjelasan tentang pungli? Oke, kita reaction video berikutnya. Dan inilah potret yang tersembunyi di balik pendidikan kita yang jarang diungkapkan ke publik. Video ini supaya kita bisa melihat bersama-sama kenapa hal seperti ini masih terjadi di negara kita. Sedangkan Indonesia katanya akan menjadi negara yang maju menuju emas di tahun 2045. Lantas bagaimana jika pendidikan dan juga fasilitas pembangunan sekolahan kurang diperhatikan? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Mari berkomentar yang positif dan mari kita memberikan solusi yang terbaik, saling membangun bersama-sama. Setelah 12 jam perjalanan, akhirnya sampai di sekolah yang mau gua bangun. Ini sama Pak gurunya. Halo, namanya siapa? Pak Yudi, Udah lama ngajar sini, Pak? 13 tahun. Nggak ada lampu. Enggak ada. Toilet? Enggak ada. Coba kita masuk ya. Jadi ini ruangan kelasnya. Ya, Muridnya berapa? 24. Sekolahnya udah mau roboh. Iya, kalau enggak saya ini si robo. Anak-anak belajar deg-degan dong. Makanya saya belajar di teras. Takut robo kalau di sini. Pemerintah gimana, Pak? Saya udah ajuin, belum ada respon. Ini kursi juga, Ada satu kursi ini udah bertiga, buku-buku gimana pelajaran? udah enggak layak kayak gimana. Ini gimana cara belajarnya, Pak? Ini udah sobek-sobek semua. Astaga. Ada Iya. belatungnya. Iya. Kursinya udah rontok gini, Pak. Iya, Pak. Diperbaiki sama saya aja. Anak-anak itu semangat, itu rajin sekolahnya. Mereka jalan kaki ke sini. Jalan kaki. Jalan. 1 jam, ada yang 1 jam setengah. Melewati sungai yang itu. Orang-orang di luar sana nggak bersyukur, malas belajar, tempatnya nyaman, keterlaluan sih ya, Pak ya. Ini hancur juga, Pak, lantainya. Iya, ini hancur. Udah pada bolong-bolong. Temboknya retak. Ini hancur loh. Anak-anak belajar di sini. Iya, di sini. Kalau di sini itu nggak bahaya banget. Saya juga sebagai guru honorer di sini yang dibayar cuma 600 per bulan. Udah kerja selama? 13 tahun. Baru 3 bulan, dulunya itu 400. Baru dinaikin 3 bulan lalu. Iya, tapi saya cukup-cukupan saja. Mungkin orang-orang nggak bantu karena ke sini itu perjalanannya jauh. Kenapa emangnya kalau jauh? Ongkos pikulnya itu, ongkos gendongnya mahal. Tapi nggak apa-apa, Pak. Nah, sama saya mau sejauh apapun, yang penting anak-anak bisa belajar dengan tenang. Kemarau ini sangat kekeringan di sini. Kekeringan Pak. Kekeringan Pak. Apakah mempengaruhi hasil tani di sini? Ya Pak. Ya, memang pengaruh Pak. Air kurang Pak. Memang ada sumber air banyak Pak. Tapi bagaimana caranya kami mengadakan ke tanaman? Jadi sumber mata air ada, cuma untuk bagaimana air itu supaya ngalir ke daerah pemukiman atau memang ke daerah yang memang diperlukan air itu butuh biaya lagi. Yang kedua Bapak, Kami punya sekolah. gedung sekolah ini Bapak. Ini perusahaan dari masyarakat Bapak. Ini swadaya Swadaya, masyarakat. masyarakat. Ini sekolah apa Bapak? SD. SD negeri Bapak. SD. Kalau SMP-nya di mana? Ganti-gantian, Mas. Oh ganti-gantian SD Ya, dan SMP SD, gantian. ya. Ini sekolah sore. SMP pagi, SD pagi, SMP sore. Oh, ini sekolah negeri Bapak. Negeri. Dua sekolah negeri. Ya Allah, ini sekolah negeri loh. Belum rampung dan ini 100% swadaya dari masyarakat kita di sini. Dengan segala keterbatasan, masyarakat di sini masih melek pendidikan itu penting. Akhirnya patungan
hasilnya ini. Guru tinggal di sini? Ada tinggal di situ Pak. Berapa guru di sini total? 1 guru Pak dan dia suami. Ini ibu guru Pak. Sudah keluarga ya, sudah keluarga. Sudah keluarga Pak. Jadi ada berapa rumah guru yang seperti ini? 1, 2? Ada 6 Pak. Ada 6? Ada 6. Total 6 guru? Ya. 6 guru buat SD dan SMP ini? Ada 4 guru yang punya rumah sendiri Pak. Ini rumah guru kita di perbatasan Indonesia Timur Leste. Seperti ini nih, rumah guru kita. Jadi ibu guru yang ngajar sini, ngajar SD, SMP. Dari fasilitas sekolahan yang tidak ada lampu, mau roboh, hal ini sangat-sangat miris. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang berada di Nusa Tenggara Timur juga sedemikian. Kalau di Nusa Tenggara Timur, saya itu sudah mendapat cerita sendiri dari salah satu teman kerja saya. Dan beliau juga menceritakan keadaan di sana memang tidak seperti di daerah lain. Apalagi di sana kesulitan mencari air. Hal ini harus menjadi perhatian pihak pemerintah. Tolonglah perhatikan saudara-saudara kita yang berada di ujung timur Indonesia. Dari segi fasilitas dan juga kemudahan untuk masyarakatnya. Sebenarnya kalau untuk air, kata Mas Randy, teman saya, itu sebenarnya bisa kalau kita membuat sumur. Tapi membuat sumur tersebut biayanya mahal. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, pihak pemerintah juga bisa melihat potret yang sering tidak diungkap di sebalik fasilitas pendidikan yang ada di pelosok-pelosok pedalaman. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat para sahabatku semua. Oke, kita juga sudah melihat sekolah-sekolah di pelosok pedalaman yang kurang diperhatikan, dan kita juga tidak bisa menyalahkan siapa yang salah. Mudah-mudahan video ini viral dan tentunya pihak-pihak terkait juga bisa langsung bergerak untuk memerhatikan fasilitas pendidikan yang ada di negara kita tercinta. Oke, langsung kita bahas terkait pungli. Nah, pungli ini memang menjadi hal yang sangat-sangat itu ya, menyebalkan di negara kita. Karena pungli ini sering kita temukan di mana-mana. Kadang kita parkir sepeda baru sebentar dipungut biaya 2.000. Ya meskipun uang tersebut kecil, tapi kalau uang tersebut masuk ke pemerintahan itu bagus, tapi kalau masuk ke kantong sendiri itu juga jelas-jelas merugikan masyarakat. Oke, kita reaction video selanjutnya. Satu arah kan tuh, satu arah. Nah, di ujung tuh ada orang tuh yang minta. Emang bener Pak Oga sama Kang Parkir Pungli itu pekerjaan paling tidak berguna di Indonesia tuh. Yang herannya masih banyak yang belain tuh di kolom komentar tadi yang gue stitch, yang belain banyak. Ada tuh di video, ada jalan searah. Jalan searah kok ada yang ngatur, ada Pak Oganya ngapain? Jalan perempatan juga nggak boleh ada yang ngatur. Lu kagak punya ilmunya, lu nggak punya wewenang, ngapain lu ngatur-ngatur? Lu pungli aja lu. Contoh nih yang lebih ngeselin lagi nih ya, di veteran tuh, veteran Bintaro. Nah, yang dari arah Bintaro mau muter ke arah Deplu, deket Suyoto, itu kan ada Pak Oga punglinya itu. Ya Pak Oga semuanya pungli sih. Nggak boleh muter, dibantuin puter. Yang di Pertamina tuh. Tuh kampret tuh, padahal nggak boleh muter bikin macet. Sama dia dibantu-bantuin. Emang kurang ajar ini Pak Oga ini adalah pekerjaan yang tidak berguna sama sekali. Tukang parkir itu nggak ada gunanya. Ini kita ngomongin tukang parkir yang ilegal ya. Tukang parkir yang suka pungli, bukan yang resmi. Termasuk ya Pak Oga, itu juga nggak ada gunanya. Malah bikin macet. Gue tau banyak yang sebel sama mereka. Tapi kita janganlah menyebut mereka penjahat, karena mereka bukan penjahat. Mereka cuma pemalas aja. Kalau penjahat ya terlalu berlebihan. Koruptor no, penjahat. Kalau Pak Oga, tukang parkir, ya itu pemalas. Yang nge-backingnya penjahat. Nah baru penjahat tuh. Mereka itu pemalas karena emang kerjaannya itu bukan pekerjaan. Jadi tukang parkir pungli, jadi Pak Oga itu tidak menambah kontribusi ekonomi. Contoh nih kalau dagang bakso. Kalau lu dagang bakso, lo itu kan bakal beli mie mentahnya, lu bakal beli kecap, bakal beli saus, beli sabun cuci piring, beli mangkok, beli ban buat gerobak lu. Nah itu bikin ekonomi jadi muter. Dengan lakunya bakso lo, maka ada rejeki tukang sabun cuci piring. Dengan lakunya bakso lo, maka ada rejeki supplier mie. Jadi muter, ekonomi jadi bagus gitu loh. Tapi kalau jadi kang parkir ilegal, bawa periwitan, dapat duit, apa kontribusi ekonominya?
inflasinya? Nggak ada. Yang ada malah bikin mudarat, tau nggak lo? Bikin ruko jadi sepi, bikin harga jadi inflasi. Kenapa? Karena yang tadinya tukang bakso beli saus cuman 5.000 karena mesti bayar parkir, jadi 7.000 sausnya. Nanti tuh harga inflasinya dibebanin ke pelanggan. Malah banyak bikin sialnya itu tukang parkir ilegal. Buat perekonomian sangat buruk. Secara mental pun ini melestarikan mental-mental pemalas. Dan juga mental-mental feodal. Karena merasa sebagai akamsi terus berhak dapat jatah pungli. Ini kan orang-orang gelo. Pak Ogah pun seringnya bikin macet. Lu tahu nggak tuh, macet itu merugikan perekonomian. Semakin macet kotanya, semakin rugi tuh perekonomiannya. Ada putaran nggak boleh muter kayak di tendean, dibantuin sama Pak Ogah. Bikin macet, bikin sial. Semakin macet artinya semakin banyak subsidi BBM. Bikin rugi negara nggak? Bikin rugi negara. Tapi sebenarnya dengan adanya tukang pungli, sebenarnya secara tidak langsung kita itu mengurangi tingkat kriminalitas. Karena mereka ini para pemalas, berbahaya. Kalau ada pemalas yang nganggur, nggak punya duit, itu bahaya. Pasti tingkat kriminalitas bakal meningkat. Ini bukan masalah lapangan pekerjaan. Udahlah, ini mereka pemalas. Bukan masalah nggak bisa nyari kerja. Emang nggak mau kerja, ini masalah mental. Mereka ini kan berani karena ada yang backing. Ada yang di backing RT RW, ada yang di backing sama ormas-ormas, ada yang di backing sama petugas korup, ada yang nggak ada backingannya juga, ada yang sekedar markir aja ada juga. Mereka ini kalau di One Piece ya bisa dibilang anak buahnya para si Chibukai. Si Chibukai itu kan dibebasin melakukan apapun yang dia mau selama dia membantu pemerintah. Selama setiap pemerintah butuh bantuan dia siap. Jadi daripada lu nyolong, daripada lu maling, ya udah deh, lu mau mungli, ya wes. Tapi jangan maling ya, begitu. Nah ini gerombolannya lah yang nge-backing dia si Chibukai. Tapi kalau kita sebagai wali kota nih ya, meskipun kita benci sama tukang pungli, selama dia punya KTP kota tersebut, kita nggak boleh abai. Ini warga kita juga kan begitu. Nggak bisa kita nyuruh polisi buat nangkap-nangkapin terus di penjara semua, nggak bisa. Meskipun ada delik hukumnya, tapi nggak bisa begitu. Dan lagi-lagi ini masalahnya bukan lapangan pekerjaan karena mereka itu pemalas. Kecuali tukang punglinya KTP-nya KTP luar kota, itu mah suruh pulang aja. Kalau KTP-nya warga kita ya mesti diurusin. Nggak bisa dilepasin lah. Kira-kira menurut lo nih ya, sebagai wali kota, buat ngilangin pungli gimana caranya? Gimana solusinya? Siapa tahu nih video bakal ditonton sama para calon wali kota di Indonesia nih. Ini kan mau pilkada tahun ini. Nah ini masalah seluruh kota di Indonesia nih, masalah pungli. Coba komen di bawah kira-kira solusi lo apa ya? Solusi yang bijak. Nggak bisa main gebuk-gebuk, nggak bisa. Kalau ingin menjadi negara yang maju, harusnya kita tidak perlu untuk melakukan pungutan liar. Mungkin hanya ada di negara kita tercinta ya. Mau jalan saja ada yang memungut biaya. Dan ini adalah ilegal yang harusnya tidak perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Teruntuk sahabat-sahabatku, jangan sampai malas berpikir. Jangan melakukan tindakan pungutan liar. Karena tindakan pungutan liar ini jelas-jelas merugikan masyarakat dan meresahkan masyarakat. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi buat sahabat-sahabatku semua. Dan tentunya stop untuk melakukan pemungutan liar di tempat parkir ataupun di jalan raya. Karena ini hanya bikin malu negara kita. Sudah banyak loh negara kita itu sering disorot hal-hal yang kayak seperti ini. Apalagi sering pelancong yang datang tiba-tiba dipungut liar atau dipungli. Ini sangat bikin malu negara kita ya. Stop untuk melakukan pungutan liar secara ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.